Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum binafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita belajar sejarah Indonesia hari ini. Sejarah ini diajarkan di banyak tempat di Indonesia. Pada zaman dahulu kala di Desa Jonggol sudah banyak penduduknya. Tercatat lurah pertama Jonggol adalah Mbah Rekso Wijoyo. Yang membabat alas adalah Mbah Ali atau Mbah Inggot karena jenggotnya sangat panjang. Kemudian setelah itu salah satu ulama besar yang menjadi guru ngaji, guru membaca Al-Quran di Jonggol adalah Mbah Nurmat yang berasal dari Ngloning, Slaung, Ponorogo. Jadi Mbah Nurmat dan Mbah Nur Ngali itu asli Ngloning, kakak beradik. Dari Ngloning pindah ke Jonggol Jambon sampai wafatnya. Pada abad ke-19, Mbah Sontomejo yang berasal dari Dukuh Ngumpulor pindah ke Jonggol karena ikut mertuanya. Sehingga istri beliau asli Jonggol, mertuanya juga asli Jonggol. Mbah Sontomejo ini ada yang bilang punya 4 anak, ada yang bilang punya 3 orang anak. Ada yang bilang anak beliau adalah Mbah Waginah, Mbah Wagiyah, Mbah Kleyeng, dan Mbah Dono. Mbah Waginah ini yang menurunkan 11 orang anak. Mbah Wagiyah, saya lupa anaknya berapa. Kalau Mbah Kleyeng sampai 2025 anaknya yaitu Mbah Saman juga masih hidup. Alhamdulillah. Mbah Sontomejo ini berbesan dengan Mbah Jowi Kromo dan Mbah Manis. Selain itu, Mbah Sontomejo ini memiliki menantu yaitu Lurah Iromejo. Jadi anak Mbah Sontomejo yang paling tua adalah Mbah Waginah. Mbah Waginah ini menikah dengan Mbah Lurah Iromejo Jonggol, Lurah Jonggol setelah Mbah Surorejo. Dari pernikahan Mbah Iromejo dan Mbah Waginah ini lahirlah 11 orang anak, yaitu Mbah Maniah Gondok, Mbah Jogoboyo Karjan, Kayen, Krebet Jambon yang rumahnya dijadikan sekolah karena kekayaan yang melimpah. Ada juga Mbah Rejo yang dimakamkan di Jonggol, Mbah Gundek yang dimakamkan di Jonggol, Mbah Ding, Mbah Yem atau Kaliem. Kemudian anak beliau yang dimakamkan di Bringinan atau Poko adalah Mbah Li yang menikah dengan Mbah Jodrono Poko. Bringinan. Jadi di sini ada nama Mbah Dirantole. Mbah Dirantole ini 12 bersaudara. Adik tirinya yaitu Mbah Yahyo, walaupun ibunya beda, ayahnya sama, dimakamkan di desa Siak atau Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Desanya saya lupa. Jadi Siak itu nama kabupaten. Mertua dari Mbah Dirantole bin Iromejo adalah Mbah Joyo Japan bin Kamituo Jowi Kromo. Jadi pada zaman dahulu kala di desa Nduri Slaung, setelah desa itu dibangun, ditentukanlah siapa yang kira-kira pantas menjadi Kamituo Dukuh Pendung. Akhirnya ada anak orang yang sangat kaya yang sekolah di sekolah Belanda, namanya Mbah Jowi Kromo. Mbah Jowi Kromo menjadi Kamituo Pendung. Mbah Jowi Kromo ini punya anak 9. Dan yang menggantikan beliau sebagai Kamituo adalah anaknya yang ketiga. Karena anaknya yang ketiga ini hidup serumah.
Makanya Mbah Kami Tuwa Joikromo Pendung digantikan Kami Tuwa Yaudi. Kami Tuwa Yaudi digantikan Kami Tuwa Yaidi. Kami Tuwa Yaidi digantikan Kami Tuwa Sumadi. Sampai sekarang masih Kami Tuwa Sumadi ya. Mbah Joikromo ini menikah dengan Mbah Manis yang tidak jelas dari mana asalnya. Kemudian punya anak 9, yaitu Mbah Somiyah, Mbah Joyo Japan, Mbah Kami Tuwa Yaudi, Mbah Onggo, Mbah Senen, Mbah Kamsiah, Mbah Surat, Mbah Sepe Janti Slaung. Jadi di samping makamnya Mbah Soikromo ada makam Mbah Sepe Janti Slaung, saudara kandung dari mantunya Mbah Joyo Japan. Pada zaman dahulu kala ketika masih berupa hutan, tempat tersebut diberi nama Karangponcot. Karena berada di batas Desa Janti Slaung dan Desa Dadapan Balong. Kemudian Mbah Soikromo dan Mbah Katinah membabat desa setelah menikah. Babatannya kemudian disebut Karangponcot karena berada di pojokan desa. Mbah Soikromo dan Mbah Katinah ini memiliki 5 orang anak, yaitu Mbah Kadio yang dimakamkan di samping makam Mbah Soikromo, Mbah Waginem yang dimakamkan di Dadapan Balong, Mbah Kasinah, Mbah Sukinah, dan Mbah Surodikromo. Makam Mbah Soikromo dan Mbah Katinah sebagai penghormatan kepada pendiri desa, maka dimakamkan di selatan Balai Desa Janti. Anaknya yang keempat yaitu Mbah Sukinah sampai wafatnya punya 2 orang anak saja, yaitu Mbah Moniyah binti Joyo Japan bin Joikromo dan Mbah Sarmi binti Joyo Japan bin Joikromo. Mbah Dirantole bin Lurah Iromejo dan Mbah Moniyah binti Joyo Japan bin Kami Tuwa Joikromo menikah dan punya 8 orang anak, yaitu Mbah Boinem, Mbah Paiman, Mbah Saya, Mbah Misdi Ngloning Sampung, Ngloning Slaung yang menikah dengan Mbah Yat, keturunan Mbah Bugel Kesambi, dan Mbah Ishak Ngloning Slaung. Mbah Katemi Pendung, Mbah Sipon, Mbah Kasiem, Mbah Siwek, dan Mbah Ilah. Yang menjadi Kami Tuwa Pilang adalah Mbah Mertodrono. Kami Tuwa Pilang setelah Desa Janti berdiri. Mbah Mertodrono ini sampai wafatnya tidak pernah menjadi kepala Desa Janti, hanya Kami Tuwa Dukuh Pilang. Mbah Mertodrono memiliki banyak orang anak, antaranya Mbah Baniyah. Mbah Baniyah ini menikah dengan Mbah Tokromo yang saya sampai sekarang tidak tahu beliau anak siapa. Kemudian memiliki 6 orang anak, yaitu Mbah Damiyah, Mbah Garimin, Mbah Marso, Mbah Situk, Mbah Demes, dan Mbah Saringat. Mbah Saringat inilah yang kelak menjadi kepala Desa Janti. Mbah Marso adalah anak ketiga, itu adalah kakek buyut saya. Mbah Mertodrono ini punya anak Mbah Baniyah, kemudian Mbah Baniyah punya anak Mbah Marso. Mbah Marso ini menikah dengan Mbah Lasirah binti Markiteng bin Joyokromo Sapi bin Ponco. Jadi Mbah Tokromo dan Mbah Baniyah berbesan dengan Mbah Markiteng dan Mbah Mentik. Sementara Mbah Joyokromo Sapi bin Ponco berbesan dengan Mbah Gendu dan Mbah Kaminem Dakem. Makanya Mbah Gendu adalah orang asli Pandak yang menikah dengan orang asli Janti. Sehingga saudara saya sangat banyak di Dukuh Tanjung, Desa Pandak. Mbah Mentik ini memiliki 8 orang anak.
Mbah Mentik ini memiliki 8 orang anak, yaitu Mbah Lasiah, Mbah Dasirah, Mbah Lasirah, nenek buyut saya, Mbah Yaijah, Mbah Carik Dasmat, Mbah Jemangin, Mbah Atun, dan Mbah Umi. Yang 6 dimakamkan di Desa Janti Slaung, sehingga keturunannya di Desa Janti Slaung. Yang 2 yaitu Mbah Dasmat dan Mbah Jemangin tidak dimakamkan di Janti Slaung karena ikut mertua. Pendiri Majapahit adalah Dyah Wijaya Kertarajasa Jayawardhana. Beliau adalah anak kandung dari Mbah Dyah Lembutal. Dyah Lembutal ini seorang laki-laki pandai berperang dan namanya terukir di prasasti. Dyah Lembutal adalah anak dari Mahisa Campaka Narasinghamurti. Mahisa Campaka Narasinghamurti adalah anak dari Mahisa Wong Ateleng. Mahisa Wong Ateleng adalah anak dari Ken Angrok dan Ken Dedis. Ken Angrok dan Ken Dedis adalah pendiri Singhasari. Kertarajasa Jayawardhana ini memiliki 6 orang istri dan 3 orang anak. Pertama Jayanagara, kedua Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, ketiga Dyah Wiyat Raja Dewi yang berkuasa di Daha Kediri. Makanya di Kediri dibangun namanya Bandara Doho. Dan di Madiun ada desa namanya Desa Doho, Kecamatan Ndelopo, Madiun. Meskipun tulisannya Ndolopo ya. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani punya anak Hayam Wuruk yang patihnya bernama Gajah Mada. Hayam Wuruk punya anak kandung namanya Bre Wirabumi. Bre Wirabumi artinya raja bawahan di Wirabumi. Saya nggak tahu nama aslinya atau nama kecilnya siapa. Bre Wirabumi punya anak Bridaha. Bridaha menikah dengan Wikramawardhana. Kemudian punya anak Suhita dan Kertawijaya. Suhita saat wafat digantikan oleh Kertawijaya. Kertawijaya punya anak Raja Sanagara Sangsinagara, Brewengker Hyang Purwawisesa, dan Suraprabawa. Raja Sanagara Sangsinagara menjadi raja selama 2 tahun kemudian wafat. Tapi tenang saja, sebelum wafat beliau sudah menikah dan memiliki 5 orang anak. Raja Sanagara Sangsinagara punya anak Girindrawardhana Dyah Ranawijaya Bre Kertabumi yang istananya berada di Kertosono Nganjuk. Makanya di Kertosono Nganjuk ada banyak peninggalan Majapahit. Kemudian Girindrawardhana Dyah Ranawijaya punya anak Raden Ayu Retno Dumilah, Bathara Katong, Raden Patah, Aryodhila Aryodamar Palembang, dan lain-lain. Raden Ayu Retno Dumilah tinggal di Pacitan bersama suaminya yaitu Ki Ageng Buwono Keling yang berasal dari Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Buwono Keling tidak mau masuk Islam dan memiliki ajian Pancasuna. Ketika ia tewas, lukanya langsung sembuh dan sehat kembali.
Buwono Keling ini karena menolak masuk Islam, akhirnya harus melawan 3 orang sampai wafatnya. Kemudian Mbah Buwono Keling makamnya ada 3, yaitu makam kepala, makam tubuh, dan makam kaki tangan. Mbah Buwono Keling ini sebelum wafatnya sudah sempat menikah, sehingga menurunkan Mbah Purbengkara. Mbah Purbengkara menurunkan Jati Gumelar, Jati Gumelar menurunkan Sambi Gumelar, Sambi Gumelar menurunkan Puring Toyo, Puring Toyo menurunkan Mendule, Mendule menurunkan Puring Bairakas, Puring Bairakas menurunkan Mbah Sanudin, Mbah Sanudin menurunkan Basarudin, Basarudin menurunkan Rajudin, Rajudin menurunkan Jayanudin, Jayanudin menurunkan Jayaniman, Kanjeng Jimat Pacitan Mbah Jogokaryo. Jadi nama aslinya Jayaniman, kemudian disebut juga Mbah Jogokaryo, kemudian disebut juga Kanjeng Jimat karena menjaga jimatnya Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan menjadi Bupati Pacitan. Mbah Kanjeng Jimat ini memiliki anak Eyang Karangjati, pahlawan nasional. Eyang Karangjati adalah Palang Badekan Ponorogo yang menolak membayar pajak yang terlalu tinggi dari pemerintah kolonial, sehingga beliau akhirnya diracun. Setelah diracun, mayat beliau diangkut dari Badekan, Karangjoho Madekan di depan dari rumahnya menuju desa Mangunharjo Arjosari Pacitan. Makanya kalau kita ke Gading, Sepatahan, Arjosari, Pacitan, kita akan menemukan makam Eyang Karangjati yang diziarahi banyak orang dan dikeramatkan. Eyang Karangjati ini punya anak perempuan Mbah Sungkem. Mbah Sungkem ini menikah dengan orang kaya namanya Mbah Kertolesono atau Kertoterong. Karena beliau dulu sangat hobi menanam terong dan terongnya terkenal besar-besar, segar-segar. Mbah Kertolesono ini punya anak Mbah Kanimin. Mbah Kanimin adalah Kamituwo Karangjoho Badekan, tepatnya Dukuh Bandar. Beliau menjadi Kamituwo sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sempat dipenjara oleh pemerintah kolonial karena melawan penjajahan. Kemudian beliau wafat pada tahun 60-an. Pada masa Presiden Soekarno kalau nggak Soeharto ya. Kanjeng Jimat Bupati Pacitan ini memiliki anak perempuan di Demangan Siman Ponorogo. Memiliki keturunan juga banyak di Pacitan dan memiliki anak yang dimakamkan di Mangunharjo Arjosari Pacitan bernama Eyang Karangjati. Eyang Karangjati memiliki istri Mbah Darinem. Mbah Darinem ini dimakamkan di Karangjoho Badekan Ponorogo karena memang rumah beliau di situ. Kemudian menurunkan Mbah Sungkem, Mbah Sungkem menurunkan Mbah Kanimin, Mbah Kanimin menurunkan Mbah Boiman Suramarto, kakek saya, kemudian bapak saya, kemudian saya. Jadi Mbah Kertolesono ini menikah dengan Mbah Sungkem karena memang tetangga. Istilahnya peknggo, ngepek tonggo. Kemudian memiliki 7 orang anak, yaitu Mbah Joyo Kaniman, Mbah Kanimin, Mbah Kadi, Mbah Kanijah, Mbah Kainah, Mbah Kaminah, Mbah lupa saya. Kemudian Mbah Kertolesono dan Mbah Sungkem punya besan di Kunti Sampung namanya Mbah Sodi Mejo dan Mbah Dirah.
Mbah Sodimejo dan Mbah Dirah punya anak Mbah Sipar, Mbah Sintung, Mbah Saminah. Ada 2 lagi tapi saya lupa karena tidak tinggal di Jawa, katanya di Sumatera. Mbah Kanimin dan Mbah Saminah ini punya anak Mbah Boiman Suramarto, kakek saya. Pada zaman dahulu kala, nenek moyang saya tinggal di Mlembem Jambon, walaupun tidak jelas siapa namanya. Kemudian karena sangat kaya, akhirnya bisa berbesan dengan Lurah Kunti Sampung. Makanya Mbah Karyodimejo Mlembem menikah dengan Mbah Rasinah. Mbah Rasinah ini punya anak 12 dengan Mbah Karyodimejo. Salah satunya Mbah Gunawan. Mbah Gunawan anak ke-10 menikah dengan anak kedua yaitu Mbah Suratin. Jadi Mbah Suratin ini anak kedua. Mbah Suratin ini anak Mbah Surokaryo dan Mbah Siam. Jadi Mbah Surokaryo yang merupakan keturunan dari Mbah Bayat karena berasal dari Bayat Jawa Tengah, menikah dengan tetangganya yaitu Mbah Siam. Mbah Surokaryo dan Mbah Siam menikah dan punya 3 orang anak yaitu Mbah Klemuk, Mbah Suratin, dan Mbah Toiran. Mbah Suratin akhirnya memiliki 10 orang anak. Anaknya yang pertama adalah Mbah Jainem, nenek saya. Mbah Jainem punya anak 7, anak kelima bapak saya. Jadi ini silsilah sejak tahun 1100 ya. Hanya saja kurang lengkap karena tidak adanya catatan saat itu. Pada zaman dahulu kala ada orang dari Pacitan yang babat alas di Ponorogo, dan karena pohonnya kebanyakanlah pohon abar, makanya diberi nama Desa Ngabar. Itulah kenapa diberi nama Desa Ngabar, karena yang dibabat adalah pohon abar. Kemudian pada abad ke-9 pada abad ke-20 hiduplah Mbah Donosari. Mbah Donosari menikah dengan Mbah Niyah dan berbesan dengan tetangganya. Makanya Mbah Donosari dan Mbah Niyah dimakamkan di Ngabar dan besannya juga dimakamkan di Ngabar. Mbah Donosari punya anak laki-laki namanya Mbah Mustawi. Mbah Mustawi memiliki istri bernama Mbah Samirah, ini tetangganya sendiri. Mbah Samirah berbesan dengan saudara kandungnya yang bernama Mbah Boningah. Jadi Mbah Ramelan Grageh Kepuh Rubuh memiliki anak Mbah Muso. Mbah Muso menikah dengan saudara kandung Mbah Samirah yang bernama Mbah Boningah. Kemudian Mbah Samirah dan Mbah Boningah yang merupakan kakak beradik, kakak adik kandung, berbesan. Sehingga Mbah Suradi bin Mustawi bin Donosari menikah dengan Mbah Katemi binti Muso bin Ramlan dan memiliki 4 orang anak. Kemudian di Tegalsari pada abad ke-20 hiduplah Mbah Irsyad. Mbah Irsyad memiliki anak namanya Mbah Sokimun. Mbah Sokimun berbesan dengan tetangganya yang bernama Mbah Karmun dan Mbah Kanatun. Jadi Mbah Karmun maupun Mbah Sokimun itu tetangga, rumahnya hanya sebelahan. Sehingga Mbah Meseri bin Karmun menikah dengan Mbah Sumirah binti Sokimun bin Irsyad. Pada zaman dahulu kala
Hiduplah Mbah Bagus Sudarmaji atau Mbah Ketok Jenggot. Beliaulah yang babat alas di desa Termas. Mbah Bagus Sudarmaji atau Mbah Ketok Jenggot ini hidup pada masa Surakarta Hadiningrat. Beliau memiliki senjata keris pendek yang bernama patrem. Patrem tersebut terbuat dari campuran emas sehingga berwarna kuning, maka disebut patrem emas. Setelah babat desa, beliau pun menanam patrem emas tersebut di desanya sehingga disebut desa Termas. Sampai sekarang Termas terkenal dengan pondok pesantren, embung Termas, wisata Termas, dan gunung Termas. Mbah Bagus Sudarmaji Ketok Jenggot disebut Ketok Jenggot karena jenggotnya sangat panjang dan tidak bisa dipotong kecuali kalau beliau menghendaki. Dari Mbah Bagus Sudarmaji Ketok Jenggot ini punya anak Mbah Palangkunti Kromo Karyo. Mbah Palangkunti Kromo Karyo punya menantu Mbah Sutokaryo dari Mbayat karena beliau adalah prajurit Pangeran Diponegoro dari santri Mbayat. Mbah Sutokaryo ini berbesan dengan Mbah Sorjo, tetangganya sendiri. Jadi Mbah Sutokaryo adalah kepala desa Kunti dan Mbah Sorjo juga kepala desa Kunti, pengganti Mbah Sutokaryo. Makanya Lurah Sutokaryo berbesan dengan Lurah Sorjo. Makamnya pun juga berdekatan. Mbah Lurah Sorjo ini punya anak namanya Mbah Siam. Dan tenang saja, beliau bukan anak tunggal. Jadi Mbah Sorjo makamnya berada di utara makamnya Mbah Siam. Mbah Siam ini menikah dengan tetangganya yang bernama Mbah Surokaryo, anaknya Mbah Lurah Sutokaryo tadi. Jadi lurah berbesan lurah. Kemudian memiliki 3 orang anak, yaitu Mbah Klemuk, Mbah Suratin, dan Mbah Haji Tohiran bin Surokaryo bin Lurah Sutokaryo yang dimakamkan di Desa Gelangkulon, Sampung, Ponorogo. Makam beliau sangat terkenal. Maka kalau ke Gelangkulon, Sampung, jangan lupa berziarah ke makam Mbah Haji Tohiran dan makam Mbah Hajah Suyatun. Sekian ulasan hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang.